Pernah gak sih kamu bilang iya ke seseorang, padahal dalam hati kamu itu menjerit gak mau, tapi kamu tetap senyum dan nurutin juga. Dan akhirnya kamu capek, bukan cuma secara fisik, tapi mental kamu juga ikut babak belur. Berapa banyak dari kita yang udah terlalu sering ngorbanin diri kita sendiri, cuma karena gak enak untuk nolak. Tapi kalau kayak gini terus, pertanyaannya adalah, siapa yang bakal jaga mental kita? Hai teman-teman, selamat datang di channel ini, tempat kamu belajar berkembang, bukan buat jadi sempurna, tapi buat jadi versi terbaik dari diri kamu sendiri. Aku Salim Gunawan, dan hari ini kita akan bahas sesuatu yang relate banget, terutama buat kita yang masih muda, baru masuk dunia kerja, kuliah, atau mungkin baru lulus. Yaitu berani untuk bilang tidak, biar mental kita tuh nggak kelelahan. So, duduk nyaman, siapin cemilan kalau perlu, dan yuk kita bahas bareng-bareng. Dalam psikologi sosial teman-teman, ada istilah people pleasing behavior, yaitu kecenderungan kita untuk mencari persetujuan orang lain demi diterima secara sosial. Ada satu penelitian dari University of California, Berkeley, dia nyebutin bahwa 70% orang dewasa muda itu pernah ngalami yang namanya kesulitan untuk menetapkan batasan pribadi. Karena takut nyinggung orang lain, atau mungkin takut juga untuk ditolak orang lain. Kita ini makhluk sosial teman-teman, kita pengen diterima, tapi seringnya keinginan kita untuk diterima itu berubah jadi ketakutan untuk menolak. Kita takut dibilang sombong, takut dibilang gak sopan, takut dibilang gak peduli. Apalagi di budaya timur seperti di Indonesia ini ya, dimana gak enakan itu udah kayak hukum gak tertulis. Kita diajarin untuk selalu ramah, patuh, dan ngikutin orang tua, guru, atasan, bahkan teman. Tapi masalahnya gini teman-teman, kalau kita terus-terusan bilang iya demi orang lain, lama-lama kita tuh kehilangan kemampuan buat dengerin suara hati kita sendiri. Dan dari situlah awal mula kelelahan mental itu diam-diam terbentuk. Jadi sekarang pertanyaannya itu bukan lagi kenapa kita susah buat bilang enggak, tapi sampai kapan kita mau terus mengorbankan diri sendiri cuma karena takut bikin orang lain nggak nyaman. Oke, sekarang kita bahas lebih dalam ya. Apa sih sebenarnya yang terjadi kalau kita itu terus bilang iya ke semua orang? Mungkin awalnya tuh terasa sepele ya, sekedar bantu teman, ikut rapat tambahan, atau nemenin seseorang yang minta curhat, atau ngiyain permintaan keluarga padahal kamu sendiri udah capek. Tapi dampaknya nggak main-main teman-teman. Ini bukan cuma soal capek fisik, tapi ini juga soal kelelahan mental yang diam-diam menggerogoti kita dari dalam. Jadi coba kamu bayangin mental itu kayak baterai. Setiap kali kamu bilang iya ke hal-hal yang sebenarnya nggak sanggup kamu tanggung, baterai itu akhirnya kepake. Tapi masalahnya kamu nggak sempat nge-charge lagi karena waktu kamu itu udah habis buat orang lain. Dr. Susan David, seorang psikolog dari Harvard Medical School, dia nyebutin kondisi ini tuh sebagai emotional labor overload. Artinya, kamu terus-terusan berusaha terlihat baik-baik aja, terus melayani kebutuhan emosional orang lain, tapi di balik senyum kamu itu, kamu sebenarnya kosong. Kamu kehabisan tenaga, bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu terlalu banyak memberi tanpa sempat mengisi ulang diri sendiri. Dan kalau kondisi ini terus berlanjut teman-teman, maka akan muncul nanti gejala burnout, sebuah kondisi kelelahan ekstrim yang bukan cuma bikin kamu males, tapi juga bikin kamu ngerasa putus asa. WHO mendefinisikan burnout itu kan sebagai sindrom akibat stres kerja yang berkepanjangan dan nggak terkelola. Tandanya itu bisa bermacam-macam, misalnya kamu jadi mudah marah tanpa sebab, ngerasa capek bahkan setelah tidur, dan mulai merasa hidup kamu itu kayak nggak punya arah. Kamu merasa seperti robot yang bergerak karena kewajiban, bukan karena keinginan. Dan lebih jauh lagi, ada satu dampak yang sering luput kita sadari teman-teman, yaitu kita bisa kehilangan jati diri sendiri. Saat kamu terlalu sibuk menyenangkan semua orang, kapan terakhir kali kamu bertanya, aku ini siapa? Apa yang benar-benar aku mau? Kamu mulai hidup dalam definisi orang lain. Kamu mulai mengambil keputusan itu berdasarkan harapan orang lain, bukan dari suara hati kamu sendiri. Yang akhirnya kamu makin jauh dari versi diri kamu yang paling otentik. Kamu hidup tapi nggak benar-benar merasa hidup. Dan inilah kenyataan pahitnya teman-teman. Bilang iya terus-terusan itu kayak bikin utang emosional yang lama-lama numpuk. Setiap iya yang dipaksa itu kayak ngambil pinjaman dari energi mental kamu. Mungkin hari ini kamu masih kuat, tapi kalau terus dibiarkan, kamu bisa bangkrut secara mental. Dan waktu itu terjadi, bangkitnya itu bakal jauh lebih sulit daripada sekedar bilang enggak sejak awal. Langkah pertama adalah kita kenali dulu batasan pribadi kita. Coba luangkan waktu buat refleksi teman-teman, aktivitas apa yang baru-baru ini bikin kamu stres,
Janji apa yang kamu iyain tapi sebenarnya bikin kamu itu nyesal. Nah, dari situ nanti kamu bisa mulai sadar bahwa kamu tuh nggak harus hadir di semua tempat atau jadi solusi untuk semua masalah. Langkah kedua, jangan langsung jawab. Kamu tuh bisa banget loh teman-teman untuk menjawab, boleh nggak aku pikirin dulu? Atau misalnya, aku pertimbangin dulu ya, nanti aku jawab. Ada satu penelitian dari Journal of Behavioral Decision Making, dia tuh nunjukin bahwa orang yang memberi jeda sebelum menjawab itu cenderung membuat keputusan yang lebih sehat secara emosional karena mereka tuh memberi waktu otak untuk benar-benar menimbang, bukan asal mengiyakan karena tekanan. Langkah ketiga, kamu bisa langsung nolak atau bilang tidak, tapi tetap dengan empati. Kamu tetap bisa menolak dengan sopan dan tetap hangat teman-teman. Misalnya tuh, maaf ya aku lagi nggak bisa bantu kali ini. Atau misalnya, aku senang kamu percaya sama aku, tapi aku lagi perlu jaga waktu istirahatku juga. Atau kalau misalnya ada teman-teman yang ngajak nongkrong, kamu bisa jawab kayak, makasih banyak ya udah ngajak, tapi sekarang aku lagi fokus ngerjain hal lain. Buat kamu yang masih belum pede, coba latihan dulu, tulis di jurnal pribadi kamu, situasi apa yang pengen kamu tolak, terus kamu ucapin di depan cermin, atau kamu bisa role play ke teman deket kamu. Awalnya mungkin masih kikuk ya, tapi percaya teman-teman, semakin kamu latihan, semakin ringan rasanya. Dan ingat, menolak itu bukan berarti kamu jahat, tapi menolak itu artinya kamu tahu apa yang kamu butuhkan. Kalau kita udah berani nanti untuk bilang tidak, kita tuh akan merasakan perubahan yang nyata teman-teman. Mental kamu akan jauh lebih ringan, kamu akan merasa lebih punya kendali atas hidup kamu, dan yang menarik, hubungan kamu dengan orang lain justru bisa jadi lebih sehat. Karena kamu mulai hadir itu bukan karena terpaksa, tapi karena kamu memang benar-benar mau. Ada satu studi dari University of Zurich, dia tuh menemukan bahwa orang yang mampu menetapkan batasan dengan tegas, itu memiliki risiko stres 40% lebih rendah dibandingkan orang yang selalu mengiyakan permintaan orang lain. Nah, artinya teman-teman, bilang tidak itu bukan cuma soal menjaga energi kita, tapi juga menjaga kesehatan mental kita secara keseluruhan. Mungkin awalnya itu terasa nggak nyaman, tapi pelan-pelan kamu akan sadar bahwa ternyata dunia itu nggak runtuh kok, hanya karena kamu nolak sesuatu. Tapi tentu aja teman-teman, kita akan ketemu tantangan ya. Kadang rasa bersalah muncul, kadang kita takut kehilangan relasi. Tapi coba kita lihat, ada dua mitos yang sering banget muncul. Mitos pertama yang sering kita pikirin itu adalah, kalau aku nolak, nanti aku kehilangan teman. Tapi faktanya teman-teman, teman sejati itu justru mengerti batasan kita. Kalau dia marah karena kamu jaga diri kamu sendiri, mungkin itu bukan hubungan yang sehat. Mitos kedua yang sering kita pikirin itu adalah, aku harus selalu siap bantu biar dianggap orang baik. Padahal kebaikan itu bukan tentang ketersediaan 24 jam per 7 teman-teman, tapi tentang keikhlasan. Kebaikan yang sehat itu muncul dari tempat yang utuh, bukan dari diri yang terpaksa. Jadi yuk kita ubah mindset. Berani bilang tidak itu bukan tanda kelemahan, tapi tanda kamu dewasa, tanda kamu sadar dan tahu batasan diri kamu sendiri. Kamu gak harus jadi segalanya buat semua orang, kamu cukup jadi versi terbaik untuk dirimu sendiri dulu, baru untuk orang lain. Nah, sekarang aku mau tanya teman-teman, apa satu hal yang sebenarnya pengen kamu tolak, tapi selama ini kamu pendam terus? Coba kamu tulis di kolom komentar biar kita belajar bareng, saling dukung, dan sama-sama belajar jaga kesehatan mental kita. Kalau kamu merasa video ini relate dan bermanfaat, jangan lupa kasih like dan subscribe, dan share ke teman-teman kamu yang sering gak enakan. Dan yuk kita bantu lebih banyak anak muda biar jadi lebih kuat secara mental. Dan sampai ketemu di video selanjutnya.